Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febi Ponglaba akan menjelaskan tugas mekanika tanah 2 yang membahas tentang teori Busnes. Lanjutannya dari yang part pertama. Perkenalkan, nama saya Febi Ponglaba dengan NIM 2023 dari Prodi S1 Teknik Sipil. Nah, di sini teori busnes yang akan saya bawakan yaitu terkait beban terbagi rata berbentuk trapesium memanjang tak terhingga. Dalam menentukan tambahan tegangan vertikal yang terjadi akibat beban terbagi rata berbentuk trapesium dengan panjang tak terhingga ditinjau di dalam tanah yang mengalami pembebanan akibat beban terbagi rata berbentuk trapesium. Seperti pada gambarnya, dia berbentuk trapesium. Nah, di sini kita akan masuk pada kurvanya. Kurva yang saya paparkan ini kurva yang kita untuk memperoleh nilai I-nya. Jadi setelah kita mendapatkan rumus, kita akan memasukkan angkanya dan kita memperoleh nilai I-nya dari kurvanya. Nah, contoh yang pertama yaitu suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar dengan menganggap tanah timbunan mempunyai berat volume basah 20 kN per meter kubik. Hitung tambahan tegangan vertikal pada kedalaman 2 meter di titik A dan B. Nah, di sini kita lihat untuk menyelesaikannya kita lihat di titik A-nya. Titik A-nya ada di sini. Di situ titik A-nya. Di sini pertama kita hitung tambahan tegangan vertikalnya pada kedalaman 2 meter. Ini. Nah, di sini kita lihat telah kita ketahui kedalamannya 2 meter yang pertama. Terus kita ketahui nilai YH-nya. YH-nya yaitu 20 kN per meter pangkat 3. Yang tadi kita ketahui di soal. Nah, kita kalikan dengan 3. Habis itu kita menentukan nilai B sama nilai A-nya. Yang pertama kita nilai B-nya. Di sini kita dapat nilai B-nya dari gambar di soal yaitu 3 meter. Terus kita kali 2 dia, jadi hasilnya 6 meter. Yang ini A-nya untuk mendapatkan nilai A-nya. Nah, habis itu kita menggunakan rumus A per Z. Di sini ada rumus A per Z. Nah, tadi kita punya nilai A-nya adalah 6. Nah, Z-nya yang tadi kita dapat yaitu di kedalaman 2 meter. Nah, jadi kita dapat A per Z-nya adalah 3. Nah, terus untuk B per Z-nya yaitu B-nya tadi kita dapat 3, Z-nya kita dapat 2, jadi hasilnya 1,5. Nah, habis itu setelah kita mendapatkan nilai A per Z dan B per Z, kita kembali ke kurvanya.
di sini. Di sini kita lihat ini adalah A per Z. Terus yang B per Z-nya ada di sini. Nilai yang di tengah-tengahnya. Nah, tadi kita punya A per Z-nya adalah 3. Jadi kita ambil garis yang ini. Garis yang ini. Terus tadi kita punya itu ada di sini. Ini lurusannya. Nah, tapi untuk menentukan itu kita lihat di sini 1,5 ya. Nah, di sini kita lihat di sini ada kurva yang melengkung ke atas. Nah, kita ikuti kurva tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil nilainya. Untuk nilai I yaitu sebesar 0,49. Nah, habis itu kita masukkan ke dalam rumusnya. Rumusnya ini. Delta tau Z sama dengan Q dalam kurung 2 kali I. Kenapa 2 kali I? Karena trapesium yang kita gunakan ini dia sisinya sama bentuknya, jadi dia sama, jadi kita menggunakan kita mencari 1 kali dan habis itu kita kali 2 tersebut. Itu untuk pada kedalaman 2 meter. Selanjutnya kita akan lanjut di kedalaman yang 4 meter. Sama seperti cara yang tadi, kita ketahui nilai Q, kita ketahui nilai A, B, habis itu kita masukkannya ke dalam rumus. Jadi A per Z sama dengan 6. Nah, 6 dibagi 4. Kenapa 4? Karena kedalamannya 4. Nah, kita akan memperoleh nilai I-nya 0,445. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu delta tau Z sama dengan 2Q sama dengan 60 dalam kurung 2 kali 0,445. Hasilnya itu 53,4 kN per meter pangkat 2. Setelah itu kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Suatu timbunan mempunyai tampang seperti yang ditunjukkan pada gambar. Berat volume basanya yaitu 19 kN per meter pangkat kubik dan tanah dasar dianggap homogen dengan berat volume basa YB yaitu 20 kN per meter pangkat kubik. Hitunglah tambahan tegangan di titik A, B pada kedalamannya adalah 5 meter dan hitung pula tegangan total akibat tegangan overbundar dan beban timbunannya. Dianggap air tanah terletak pada kedalaman tak hingga. Nah, ini caranya sama seperti yang tadi. Nah, tadi kan kita ketahui dia punya nilai YB-nya 19 kN per meter pangkat kubik. Terus di homogen dengan berat volume basanya yaitu YB-nya yaitu 20 kN pangkat 3 dan kedalamannya 5 meter. Ini. Nah, terus kita lihat yang pertama, kita bagi dia per segmen. Kan di sini ada gambarnya. Ini adalah A, B, terus ini C, ini D, ini E, ini F, G, dan H. Terus yang pertama
kita lihat. Di sini kita diminta yaitu luasan EFGH. Berarti EFGH. Berarti gambarnya seperti ini. Nah, terus kita ketahui nilainya yaitu luasannya Niki-nya yaitu 95 kN per meter pangkat 2. Kenapa 95? Karena 19 dikali 5. YB nya dikali Z nya. Habis itu kita mencari nilai B, A, dan Z nya. Nah, di sini B nya, ini adalah B nya yang ini. Ini adalah B, jadi 2,5, terus Z nya adalah 5 kedalamannya. Nah, terus kita masukkan rumus A per Z tadi itu 5, EB nya itu, B nya tadi ketahui 2,5, terus A nya 5, Z nya tadi juga 5. Nah, terus kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu A per Z. Nah, A nya tadi dapat 5 dibagi 5 sama dengan 1. Terus B per Z yaitu 2,5 dibagi 5 sama dengan 0,5. Nah, untuk mencari nilai I nya, kita lihat dari grafik ini. Di sini. Tadi kan dia A per Z 1, terus B per Z nya 0,5, jadi tarik garis di 1. Ini 0,5. Nah, kita lihat ini kan ada garis melengkung ke atas, jadi kita ikutilah. Di sini kita dapatnya. Nah, jadi hasil nilai I nya yaitu 0,397. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu delta tau Z sama dengan Q dikali I. Nah, jadi Q nya yaitu 95 dikali dengan I nya 0,379, hasilnya yaitu 37,715. Nah, kita juga menggunakan cara yang sama seperti yang tadi untuk mencari CDGH, ABEF, ABCD. Nah, dengan menggunakan gambar yang ini. Caranya seperti tadi. Kita lanjut pada soal yang ketiga yaitu teori Nermak. Nah, contoh soalnya yaitu tentukan penampang tegangan vertikal pada pondasi bujur sangkar dengan ukuran 4,5 meter pada kedalaman 5 meter di bawah muka tanah. Q-nya adalah 200 kN per meter pangkat kubik per meter pangkat 2. Nah, di sini kita ketahui nilai Q-nya, terus kita ketahui ukuran bujur sangkarnya itu 4,5 sama kedalamannya yaitu 5 meter. Pertama kita bikin dulu, kan ini gambar bujur sangkarnya. Nah, terus ini kotak yang pertama ini kita hitung di dalam sini ada berapa kotak-kotakan. Nah, kita dapatnya yaitu 13,9. Nah, 13,9 terus
terus kan kita dapatnya 13,9 nih, tapi ada 4 dia, jadi ini 1, ini 2, sama ini 3, ini 4, jadi dia ada 4, jadi dia 13,9 dikali 4. Nah, kita masukkan ke dalam rumus tahu Z nya. Nah, di sini 4 karena tadi ini ada 4 nih. Nah, terus 13,9 itu nilai di dalam kotakan ini ada 13,9. Terus 200 ini dari nilai Q-nya sama nilai 0,005 dari dia punya gambar. Di bawah sini ada nilainya. Nah, terus kita mendapatkan hasilnya yaitu 56 kilonewton per meter pangkat persegi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila salah kata dan kurang jelas dalam menjelaskan. Terima kasih.